Hai teman cerita, selamat datang di YouTube channel Cerita Kita-Kita, channel yang akan membahas segala hal yang menarik, positif, dan inspiratif. Baik teman cerita, kali ini kita akan bercerita tentang Baik teman cerita, seperti di video sebelumnya, kita udah sharing tentang bagaimana menjadi YouTuber pemula. Kita harus membuat video yang original, kita harus kreatif, baik itu tentang tutorial, review, bahkan vlog, atau tentang bagaimana teman-teman sharing keseruan di dalam gaming gitu. Jadi apapun itu, teman-teman harus membuat video yang original berdasarkan inspirasi teman-teman, kreativitas teman-teman, nggak cuma secara personal, mungkin bisa dengan teman-teman yang lain untuk membuat suatu konten yang lebih menarik. Nah teman-teman, pasti semuanya punya akun Instagram, ya nggak sih? Kita pasti sering update story, atau bahkan buat vlog gitu. Hai, lagi di sini nih gitu, padahal kan itu story-story yang 15 detik. Atau bahkan teman-teman udah percaya diri nih, mulai ikutan joget di TikTok gitu. Teman-teman pernah nggak sih berpikiran untuk seriusin konten di YouTube gitu? Jadi nggak cuma sekedar joget-joget di TikTok, percaya diri di TikTok, tapi kita lebih ke preparing gimana konsep di video YouTube. Terserah teman-teman mau sharing tentang seperti yang aku sebutin tadi, review makeup nih gitu, atau belajar masak nih gitu kan. Jadi suatu hal yang lebih terstruktur, yang lebih menarik. Jadi gimana ya caranya supaya bisa membuat YouTube channel dengan percaya diri? Nah kali ini teman cerita akan coba sharing tentang bagaimana caranya percaya diri di depan kamera. Mungkin ini sebuah bentuk konten podcast kah, ataupun review, ataupun sekedar sharing opini, bisa teman-teman praktekkan, ataupun tips ini bisa teman-teman gunakan ketika mencoba berbicara di depan umum. Ya minimal bicara di depan kelas saat dosen atau guru yang nyuruh mempresentasikan suatu materi ya. Nah seperti apa tips-tipsnya? Mari kita lihat berikut ini. Pertama, harus kuasai materi. Kita harus tahu terlebih dahulu mau membahas tentang apa. Contohnya nih, kita mau membahas tentang makanan nih misalnya. Kita juga harus tahu rasa makanan yang mau kita review, kesan kita terhadap makanan yang kita review tersebut, dan mungkin yang paling penting tekstur dari makanan tersebut. Itu bisa jadi poin penting saat kita ingin mereview makanan tersebut. Selain tentang mereview makanan, ada juga pembahasan lainnya, misalnya vlog nih yang memang lagi banyak digandrungi semua para YouTuber. Kita juga harus tahu apa dari isi vlog tersebut, bukan hanya sekedar kita vlog doang ngadepin kamera ke wajah kita, tapi kita juga harus istilahnya mereview juga apa. Aku contohkan, misalnya kita nge-vlog di suatu daerah yang lagi hits misalnya. Kita di dalam vlog tersebut kita bisa mereview tempat ini di mana, kenapa bisa hits, dan apa-apa aja yang ada di lokasi atau tempat tersebut. Oke, tips yang kedua, kita udah tahu nih mau bahas tentang apa. Selanjutnya kita sediain skrip. Skrip ini penting, tapi jangan dihafal ya. Kenapa aku bilang jangan dihafal? Karena kita berada di depan kamera dan pasti ada proses editing. Saat kamu berada di depan kamera, kamu tinggal ngeliat aja, jangan sampai ngeblank. Itulah gunanya proses editing tadi. Jadi ketika kamu ngeblank, kamu tinggal cut dan potong video saat kamu ngeblank tadi. Seperti aku nih yang juga sering ngeblank dan lupa skrip saat berada di depan kamera. Tapi saat proses editing, aku bisa memotongnya, mengeditnya, dan menjadikan video itu menjadi lebih baik lagi. Nah teman cerita, tapi tadi kan itu tips dikarenakan di depan kamera. Coba kalau kalian bicara di tempat umum, atau paling tidak presentasi saat kuliah disuruh dosen. Nggak mungkin kan teman cerita
bisa mengedit pembicaraan waktu di depan dosen. Itu sangat tidak mungkin. Jadi salah satu hal yang bisa saya kasih rekomendasikan, persiapkan skrip dan jangan dihafal mati, tapi dikuasai saja poin-poin yang sudah kamu tulis di dalam skrip tersebut. Nah, tips selanjutnya apa coba? Pemanasan. Lakukan senam wajah. Itu ya mungkin membantu teman-teman untuk lebih percaya diri, seperti artikulasi dalam mulut kayak A, I, U, E, O gitu. Jadi lebih rajin untuk menguasai mulut di depan kamera. Mungkin di depan cermin kali ya, bisa lebih lancar di depan cermin. Kalian bicara sendiri aja di depan cermin seperti A, I, U, E, O. Kalau kalian sudah lancar untuk memberikan artikulasi tersebut, mungkin bisa membantu kalian lancar dalam mengekspresikan atau dalam hal mengungkapkan kata per kata dalam suatu kalimat. Oke, tips selanjutnya kita pelajari mimik wajah. Kita pelajari ekspresi wajah di depan cermin. Gimana kalian bicara saat senyum seperti ini gitu, atau perlu nampak gigi seperti ini, atau ekspresikan ketika bicara di depan kamera tuh marah gitu, aku kesel gitu. Jadi kalian harus bisa memahami bagaimana kalian berhadapan dengan cermin. Oh, kalau aku lagi marah seperti ini ya, kalau aku lagi berpikir seperti ini ya, atau kalau aku sedang sedih seperti ini ya. Gimana ya sedih ya? Aku kadang sedih langsung keluar air mata soalnya. Nah, seperti mungkin teman-teman bisa mempelajari dan merefleksikan raut wajah teman-teman di depan kamera seperti tips yang tadi. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang mimik wajah. Sekarang selanjutnya kita latihan terus dengan mengekspresikan wajah kita melalui kamera HP langsung. Tadi kan saya mencontohkan di depan cermin nih, sekarang di depan kamera HP. Jadi kalian latihan terus dengan kamera kalian seperti curhat. Seperti ini, kayak misalnya nih, aku sedih loh, entah kenapa dia nggak balas chat aku. Itu kan misalnya kalian memahami bagaimana mimik kalian, percaya diri kalian ketika bicara di depan kamera. Atau kalian cerita gini, ih, aku puas sekali loh, tadi aku menang. Aku udah capek-capek latihan, aku udah capek-capek kerja keras, ternyata membuahkan hasil gitu. Hal-hal yang berpacu seperti motivasi atau hal-hal yang bermanfaat, atau seperti kesedihan teman-teman bahkan marah gitu, seperti kalian curhat ke kamera, aku kesel kali sama dia, mau dia apa, aku cemburu loh dia kayak gitu misalnya. Jadi teman-teman bisa secara paham merefleksikan bagaimana mimik ekspresi wajah teman cerita terhadap kamera. Ya mungkin itu bisa jadi bentuk membantu teman-teman untuk lebih percaya diri. Oh, ternyata aku ketika bicara di depan kamera itu seperti ini ya, gitu. Nah, tips yang selanjutnya nih di depan kamera, kawan-kawan harus tahu nih angle teman-teman tuh di depan kamera seperti apa. Misalnya kalau aku nih bagusnya tuh dari kiri, cantiknya tuh sebelah kiri. Misalnya aku percaya diri di depan kamera kalau aku tuh sebelah kiri. Mungkin teman-teman ada yang sebelah kanan, atau agak nunduk sedikit, atau agak dongak sedikit. Ya, jadi teman-teman harus bisa lebih mengeksplorasi bagaimana kamera itu menangkap wajah teman-teman. Tips yang selanjutnya dan yang terakhir dari semua tips yang sudah kita bahas tadi, yang terakhir tahu apa? Kita harus percaya diri bahwa berpenampilan menarik. Kita harus merasa cantik, harus merasa ganteng, harus merasa berwibawa, harus merasa elegan. Bukan begitu? Jadi kalau kita sudah dari poin 1 sampai ke 5 tadi yang sudah kita sebutkan bersama-sama, nah yang terakhir teman-teman harus lebih mempercayakan diri bahwa kawan-kawan itu cantik di depan kamera atau keren di depan kamera. Seperti itu. Oke teman cerita, sekian tips tentang lebih percaya diri di depan kamera dari cerita kita-kita.
Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share, like, subscribe, and comment agar kita bisa lebih semangat untuk membuat video selanjutnya. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya.